Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sophia Salsabila dengan NIM C1M023174. Di sini saya akan membahas tentang pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, tren kondisi global. Kalau kita lihat kondisi global sekarang, jumlah penduduk terus bertambah dan otomatis kebutuhan pangan juga makin besar. Akibatnya, produksi pertanian harus ditingkatkan dan lahan pertanian juga makin luas. Masalahnya, di saat yang sama urbanisasi juga meningkat. Lahan pertanian makin tertekan dan sistem pertanian jadi sangat bergantung pada teknologi, ekonomi, dan kebijakan. Dampak negatifnya terhadap lingkungan. Produksi pertanian yang dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan ini menimbulkan banyak dampak negatif. Lingkungan jadi rusak, keanekaragaman hayati menurun, habitat alami hilang, dan hutan banyak ditebang. Selain itu, muncul juga polusi air, udara, dan tanah, serta masalah seperti tanah menjadi asin dan lahan menjadi tandus. Kalau dibiarkan, kondisi ini tentu sangat merugikan. Dampak terhadap manusia. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tapi juga oleh manusia. Lahan yang rusak menyebabkan kesuburan tanah menurun, sehingga hasil pertanian ikut menurun. Akibatnya, kualitas dan nilai gizi makanan juga menurun. Kondisi ini berdampak pada ekonomi, sosial, bahkan budaya masyarakat. Karena itu, banyak penelitian menyebutkan bahwa pertanian berkelanjutan bisa menjadi solusi dari masalah-masalah ini. Pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang bisa terus berjalan dalam jangka panjang dan tetap memberi manfaat bagi manusia. Intinya, sumber daya alam digunakan secara efisien tanpa merusak lingkungan, sehingga manusia dan makhluk hidup lainnya tetap bisa hidup dengan baik. Definisi pertanian berkelanjutan. Dalam dunia pertanian, sistem berkelanjutan berarti sistem yang produktivitasnya bisa dipertahankan terus-menerus. Sistem ini harus hemat sumber daya, mendukung kehidupan sosial masyarakat, menguntungkan secara ekonomi, dan tentunya ramah lingkungan. Target atau tujuan pertanian berkelanjutan. Tujuan utama pertanian berkelanjutan adalah tetap mendapatkan hasil dan keuntungan, tapi tanpa merusak lingkungan. Dengan kata lain, pertanian berkelanjutan bertujuan agar kita bisa terus menghasilkan pangan tanpa meninggalkan kerusakan permanen pada ekosistem. Ada tiga elemen penting dalam pertanian berkelanjutan. Yang pertama, pertanian harus bisa menghasilkan pendapatan bagi petani. Yang kedua, mampu menyediakan pangan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, tetap menjaga kelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, prasyarat pertanian berkelanjutan. Supaya pertanian bisa berkelanjutan, kualitas tanah harus tetap terjaga dan tidak rusak. Ketersediaan air juga harus cukup sesuai kebutuhan tanaman. Selain itu, keseimbangan ekologi dan biologi harus tetap dijaga. Tidak kalah penting, sistem pertanian juga harus sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan tetap menguntungkan secara ekonomi. Ciri-ciri pertanian berkelanjutan. Beberapa ciri pertanian berkelanjutan antara lain adanya pergiliran tanaman, pengelolaan hara yang baik, serta pengendalian gulma dan hama yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pertanian berkelanjutan juga mengintegrasikan tanaman dan ternak supaya saling mendukung. Cara tradisional. Sebenarnya, banyak cara bertani tradisional yang sudah menerapkan konsep pertanian berkelanjutan. Contohnya seperti sistem tada hujan, pergiliran tanaman, penggunaan pupuk alami, terasering irigasi, berkebun di pekarangan, dan menanam pohon. Cara-cara ini terbukti bisa menjaga lingkungan. Cara yang sekarang. Pada pertanian berkelanjutan modern, teknik yang digunakan lebih beragam. Pergiliran tanaman dilakukan untuk mengurangi gulma, hama, dan penyakit. Pengendalian hama dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan hama, penggunaan varietas tahan, sampai pestisida hayati. Selain itu, dilakukan juga konservasi tanah dan air, serta pemanfaatan kotoran ternak.
Contoh penerapannya. Contoh penerapannya antara lain pergiliran tanaman supaya tanah tetap sehat, pertanian campuran untuk menyediakan pupuk kandang, dan konservasi lahan alami. Sisa panen dikembalikan ke lahan, ternak dimanfaatkan untuk mengendalikan gulma, dan sistem tumpang sari digunakan untuk mengurangi resiko gagal panen. Sekian, terima kasih.